Berhati-hatilah jika teman-teman menemukan uang di jalan. Jangan sampai teman-teman menjadi tumbal pesugihan jarum emas, seperti yang diceritakan oleh Rio Wijaya di kanal YouTube-nya yang kemudian diunggah pada 25 Oktober tahun 2022 yang silam. Di sini teman-teman, Rio menceritakan kisah yang dikirim dari seseorang sahabat di Malang bernama Mas Sunarto atau Mas Ato. Menurut Rio, adiknya Mas Ato menjadi tumbal pesugihan jarum emas setelah sebelumnya menemukan uang di jalan. Teman-teman, sebelum Kakak Jo membagikan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pesugihan Jarum Emas, hati-hati menemukan uang di jalan dengan ciri-ciri seperti ini. Mana cerita ini atau kisah ini Kakak kutip dari insiden24.com. Kemudian Kakak bagi buat teman-teman semua dan berharap teman-teman suka dengan isi kisah ini atau cerita ini dan bersedia untuk men-like video ini tentunya. Dan Kakak pun mohon buat teman-teman agar kiranya sudi serta ikhlas untuk mendukung pengembangan channel ini agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, lebih bermanfaat, menghibur, serta dapat memberikan edukasi buat kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan serta keikhlasan teman-teman yang telah sudi dan ikhlas membantu pengembangan channel ini. Dan disclaimer teman-teman, segala isi cerita atau kisah benar atau tidaknya dikembalikan kepada sumber di mana cerita atau kisah ini Kakak Jo kutip. Langsung kita ke kisahnya teman-teman. Disebutkan bahwa pesugihan jarum emas ini menargetkan tumbal dengan cara sengaja menyimpan uang di jalan. Barang siapa yang menemukan uang itu dan menggunakannya, maka ia yang terpilih menjadi tumbal. Kisah ini teman-teman terjadi pada tahun 2005 yang lalu. Mas Ato memiliki adik bernama Atik. Atik ini adalah nama samaran ya teman-teman. Saat itu adiknya duduk di kelas 5 SD, baru mau lulus dari SD itu. Ketika itu teman-teman, Mas Ato bekerja di perusahaan swasta di Malang. Mas Ato memiliki 5 orang adik dan kondisi ekonomi keluarga memang tidaklah bagus. Mas Ato merupakan anak sulung. Bapak dan ibunya adalah seorang pedagang. Rio Wijaya menceritakan bahwa pada suatu sore, Mas Ato menemukan adiknya berbeda. Wajahnya ceria, seakan senang seperti mendapat lotre. Kemudian adiknya ditanya oleh Mas Ato, "Dek, kamu kenapa dari tadi Mas perhatikan cengenges-cengenges? Udah Mas ingatin ya, kalau ke tempat ibu dan ayah jangan minta uang berlebihan," kata Mas Ato teman-teman. "Ih, apa sih, aku nggak kemana-mana, langsung pulang, aku habis jajan," jawab dari adiknya itu. "Nah itu punya uang dari mana? Pasti dari ayah sama ibu." "Enggak, ini uang nabung," jawab Atik. Mas Ato pun terdiam teman-teman, meski merasa heran, namun tidak memperpanjang masalah tersebut. Pada keesokan harinya, wajah Atik terlihat seperti ada beban. Namun Mas Ato tidak tahu beban apa yang dialami oleh adiknya yang masih kelas 5 SD itu. Ketika ditanya oleh Mas Ato, Atik pun banyak bengong. Itu membuat Ato bertanya-tanya. Terlebih pada tahun 2005 yang silam teman-teman,
sedang diteror makanan atau jajanan yang konon katanya mengandung bahan kimia layaknya seperti narkoba. Mas Ato merasa khawatir adiknya jajan makanan yang mengandung bahan kimia tersebut. Mas Ato pun mengadukan kepada ayah dan ibunya tentang kekhawatiran itu. Namun teman-teman, bapak dan ibunya Mas Ato malah menyerahkan masalah itu kepada dirinya. Tak sempat lagi toh, kalau bapak dan ibu memperhatikan adikmu, ya kamulah pulang kerja kamu ajak adik kamu ngobrol. Tanya kenapa, ucap daripada ibunya teman-teman. Ataupun kembali ngobrol dengan adiknya. Kemarin aja cengenges, sekarang kok adik masih ngelamun aja. Oh ini apa ti? Tanya dari Mas Ato kepada adiknya Atik. Teman-teman, barulah dari sini Atik menjawab pertanyaan Mas Ato. Atik mengaku tidak tahu kenapa semalam dirinya mimpi didatangi oleh kakek-kakek ramai sekali. Pakai baju compang-camping, ada yang bawa tongkat, ada yang jenggot panjang, ada yang kukunya hitam semua. Ungkap dari Atik. Ngapain kakek-kakek itu? Tanya daripada Mas Ato. Minta duit mas, minta kembaliin duit katanya. Cayu, balikin duitku. Balikin duitku. Cerita Atik kepada kakaknya. Mimpi itu pun teman-teman, menurut Atik, masih terbayang-bayang sampai dirinya terbangun. Mendengar jawaban adiknya itu, Ato berpikir jika Atik mencuri sehingga ada yang minta dikembalikan. Lalu ia pun menanyakan langsung apakah adiknya itu telah mencuri. Namun dengan tegas, Atik mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pencurian sebagaimana yang ditanyakan oleh kakaknya Mas Ato. Saat itu teman-teman, barulah si Atik menceritakan yang sebenarnya, bahwa ia menemukan uang senilai Rp50.000 di perempatan jalan pulang ke rumah. Kata Atik, uangnya terlipat dua. Atik melihat ke kiri dan ke kanan, tapi tak ada orang. Makanya Atik pun mengambilnya dan dipakai untuk membeli jajanan. Kemudian teman-teman, Mas Ato kembali bertanya apakah jajanannya dibagikan kepada adik-adiknya yang lain. Tapi Atik menjawab tidak. Ia memakan semua jajanannya sendiri. Tapi saat itu Mas Ato sudah memiliki feeling teman-teman, bahwa penemuan uang itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak baik. Singkat cerita, Atik pun menunjukkan tempat penemuan uang itu tersebut. Ternyata teman-teman, itu berada di perempatan jalan di dekat sebuah pohon besar. Mas Ato sempat berpikir bahwa wajar ada uang di jalan itu. Hanya saja, jika dipikir kembali, uang itu ada di perempatan jalan dengan posisi ke arah utara. Pasalnya teman-teman, Mas Ato sedikit paham dengan hal-hal gaib, karena Ato telah belajar sebelumnya di padepokan silatnya. Setelah itu, Mas Ato pun kemudian mendatangi warung tempat Atik jajan dan menanyakan uang itu kepada pemilik warung untuk kemudian ditukar dengan uangnya. Teman-teman, pemilik warung pun kemudian mencarinya, dan pemilik warung sempat bercerita bahwa uang yang dibelanjakan Atik memang berbeda dengan uang yang lain yang ada di lacinya. Setelah pemilik warung menemukan uangnya, Mas Ato pun menukarkan uang itu. Tapi Mas Ato tidak menceritakan yang terjadi kepada adiknya si Atik. Kemudian mereka kembali pulang ke rumah. Mas Ato lalu memegang uang itu hingga tangannya bergetar, dan ia merasa uang itu
itu sangat berbeda. Teman-teman, malam pun tiba. Di malam kedua, Atik kembali mengalami mimpi, tapi berbeda dengan malam pertama. Di malam kedua, Atik terlihat seperti dicekik. Atik mencoba melepas cekikan tersebut. Hal itu membuat seisi rumah panik, karena Atik memegang leher dengan nafas terengah-engah. Atik hampir meninggal dunia karenanya. Tetapi Allah masih memberikan pertolongan kepada Atik. Namun teman-teman, sebelum Atik sadar, malam itu rumahnya seperti dilangkahi kucing melompat dari rumah tetangga dan turun tepat sekali di atas tempat Atik tidur. Atik pun tersadar, lalu menangis dan memeluk ibunya. Atik mengaku lehernya dicekik ular menyerupai manusia. Atik menjelaskan ciri-cirinya, yakni memiliki ekor ular, tetapi wajahnya manusia dan rambutnya panjang. Kejadian itu terjadi pada pukul 2:30 dini hari. Tapi Mas Ato tidak dulu menceritakan masalah penemuan uang itu kepada orang tuanya. Pagi harinya teman-teman, sebelum bekerja, Mas Ato berniat mampir ke padepokan silat tempat ia menimba ilmu kebatinan. Tapi Ato membatalkannya dan mengubah rencana ke padepokan silat menjadi sore hari sepulang dirinya bekerja. Tapi rencana itu pun gagal, karena setibanya di rumah, Mas Ato melihat kondisi adiknya semakin memprihatinkan. Atik seperti keracunan teman-teman. Bola matanya melotot dan ke atas, badannya pun kejang-kejang. Ia lalu membawa adiknya ke rumah sakit karena bapak dan ibunya sedang berdagang. Di rumah sakit teman-teman, dokter mengatakan bahwa apa yang dialami Atik seperti gejala epilepsi, tetapi dokter tidak tahu apa penyebabnya. Apalagi dilihat dari riwayat, tidak ada keluarga yang mengidap epilepsi. Setelah dirawat pada malam itu teman-teman, keesokan harinya Mas Ato memutuskan ke padepokan silatnya. Ia memutuskan bolos kerja. Dia ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ia juga membawa uang Rp50.000 itu. Di padepokan, ia bergegas bertemu guru besarnya. Mas Ato pun langsung mengutarakan tujuannya datang ke padepokan. Ia menjelaskan awal kejadian dari A sampai Z hingga kondisi Atik saat ini yang sangat memprihatinkan. Lalu teman-teman, uang itu diserahkan kepada guru besarnya itu. Entah apa yang dibaca sambil memegang uang itu. Tak lama, guru besarnya menunjukkan ada bercak darah pada uang tersebut. Tok, masa kamu gak paham? Ini 4 titik di lubang ini lubang jarum. Masa kamu gak memprihatinkan ada bercak darahnya? Ujar daripada guru besarnya. Ini bukan uang sembarangan, Tok. Kalau saya bilang, masih bagus adikmu masih sempat dilarikan ke rumah sakit, dan kamu sempat mengadukan masalah ini kepada saya. Tambah daripada guru besarnya itu. Guru besarnya pun menjelaskan mengenai ciri-ciri uang tumbal pesugihan jarum emas. Pertama, uang itu dalam keadaan terlipat rapi. Kalau tidak dilipat 2, biasanya dilipat 3. Kemudian pecahannya kalau tidak 50.000, biasanya 100.000, karena biar cepat diambil oleh orang yang menemukannya. Uang itu, menurut guru besar Mas Ato, sebagai media syarat pencari tumbal.
Jarum itu dimasukkan ke uang tersebut sebagai syarat. Jarum itu tidak memakai benang karena pakai kekuatan gaib. Ditambah penemuan uang itu di simpang 4. Teman-teman, tapi dengan berat hati, guru besarnya mengungkapkan bahwa adik Mas Ato sudah terkena tumbal ritual pesugihan jarum emas. Mendengar itu, teman-teman, Mas Ato pun meneteskan air mata karena ia sadar resiko dari seseorang yang sudah ditargetkan menjadi tumbal adalah kematian. Nasi sudah menjadi bubur, teman-teman. Mas Ato di sini hanya mengetahui penyebab adiknya meninggal. Mas Ato pun mencari tahu apa itu pesugihan jarum emas yang menumbalkan orang yang tidak dikenal. Kemudian Mas Ato melontarkan beberapa pertanyaan terkait dengan penggunaan pesugihan jarum emas itu kepada guru besarnya. Guru besarnya pun menjawab pertanyaan dari Mas Ato. Menurutnya, ritual pesugihan jarum emas ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau pengusaha. Mereka dengan sengaja di waktu-waktu tertentu yang sudah mereka janjikan dengan pemilik pesugihan, mereka akan menyetor tumbal. Itu untuk menentukan siapa yang akan menjadi tumbal selanjutnya. Mereka menyimpan uang di tempat-tempat dengan magis yang tinggi. Nah, teman-teman, di perempatan itu sering terjadi kecelakaan, sering memakan tumbal, karena di sana sudah ditandai dengan titik penyimpanan tumbal. Kenapa jarum emas, teman-teman? Karena sebagai syarat. Para pelaku pesugihan berbulan-bulan bertapa di tempat angker untuk mendapatkan jarum emas. Kalau tidak dengan Nyi Blorong yang bersekutu dengan Dewi Ular, tumbalnya ya seumuran dengan adik daripada Mas Ato. Guru besarnya pun menegaskan kalau Mas Ato tidak akan bisa menemukan pelaku dari pesugihan itu karena biasanya itu adalah orang jauh. Teman-teman, setelah mendengar penjelasan dari guru besarnya, Mas Ato pun pulang ke rumah, lalu ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, adiknya itu telah meninggal dunia. Mas Ato sangat kehilangan adiknya yang telah menjadi tumbal pesugihan jarum emas. Atik almarhumah, adiknya Mas Ato, dimakamkan secara layak, diiringi dengan tangisan dari keluarga. Teman-teman, apa yang terjadi dengan Atik kemudian diceritakan oleh Mas Ato kepada ibu dan bapaknya. Namun mereka tidak ada yang percaya. Orang tuanya meyakini bahwa kematian Atik adalah sebuah takdir Tuhan yang berlaku terhadap diri Atik. Mereka juga menyalahkan diri mereka sendiri karena selama ini kurang perhatian kepada anak-anaknya. Dari situlah, teman-teman, orang tua Ato memutuskan agar bapaknya saja yang bekerja, sementara ibunya tinggal di rumah menjaga anak-anak. Teman-teman, demikianlah sebuah cerita atau sebuah kisah tentang tumbal pesugihan jarum emas yang Kakak Jo kutip dari insiden24.com. Semoga teman-teman menyukai cerita pada video ini, kemudian men-like
dan teman-teman pun bersedia untuk sudi terus mendukung pengembangan channel ini agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, lebih bermanfaat, memberikan edukasi serta menghibur buat teman-teman semua dengan men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel ini melalui media sosial teman-teman. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membalas seluruh kebaikan teman-teman yang telah ikhlas dan sudi membantu pengembangan channel ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian sekali lagi sebuah kisah yang dapat Kakak Jo bagi buat teman-teman semua. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, dan Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.